Kayak jalan. Nggak ada Tengok. Haleluya. Jangan korek deh, nanti jatuh. agak Oke, mari kita Soalnya tapi jantung sudah duk ini. Mandi dulu yuk. mandi lah. Iya betul. Nyuci mobil kita. Aduh, kasihan kita. Kan sudah kotor. Haleluya. Nah juga berdua lang gini. Kita beli mobil yang gertang 2, Pak. Tengok dulu lah. Oh, aku juga tadi. Oh, yang apa tadi ya? Titi ya. Iya. Ya, Pak, lurus. Lewat sini tadi truk tadi. Iya, makanya itu. Kayak mana orang itu? Dia udah jalannya. Ban mereka kan besar. Bisa lah. Ini bannya kecil. Apa gini kiri kanan? Ke sini. Itu kirinya, Om. Kita kiri. Kirimu, kiri kanan kami. Lengok ban belakang. Ngapain mak situ? Awak. Oh, kenapa kau situ? Iya, naik. Apa lu mak? Apa parit? Terus kita paskan. Tadi mereka bisa. Bukan parit itu kan? Kanan sedikit. Oh. Kanan sedikit kanan. Aduh. Mana ini? Tadi ngapain suruh matikan mah kalau gitu mah? Inilah mobilnya udah tergores semua. Terima kasih Tuhan. Kau tahu. Itulah. Kami bersyukur Tuhan kalau tim penginjilan dari Langkat hamba-hambamu Engkau sudah tolong sekalipun ada tantangan di perjalanan mulai dari Binjai menuju ke daerah kami ini, tetapi kalau mereka boleh tiba di tempat kami ini oleh karena kemurahan Tuhan, untuk itu ya Bapa, biarlah lewat ibadah ini kami berdoa kuasa Allah ada di tempat ini, sehingga seberapa banyak kami umat-Mu yang hadir, biarlah kami benar-benar kami mau haus menikmati kasih Tuhan. Kalau bukan mengasihi Tuhan, jauh kali kami datang dari Binjai, itu pun tadi tersesat kami di jalan. Ya, tapi karena mengasihi Tuhan, ya kami hadir di tempat ini, dan Bapak Ibu juga mau datang ke sini. Itu karena saudara dan saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, karena saudara dan saya kita sama-sama mengasihi Tuhan, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Amin.
Kami luaskan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberkati kami semua. Kami percaya api Pentakosta itu tetap menyala sampai hari ini. Api Kristus itu tetap bekerja sampai hari ini. Kami buka hati, kami mendengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Malam hari ini adalah malam perdana setelah pandemi COVID-19. Tim penginjilan wilayah kita Gereja Pentakosta di Indonesia mengadakan penginjilan, dan ini adalah malam pertama. Dan sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, alangkah baiknya kami perkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu. Setuju? Setuju? Oke. Karena ini adalah tim penginjilan, maka saya perkenalkan tim penginjilannya dulu. Ya. Yang terakhir nanti yang berbicara ini. Oke, yang pertama dulu, ketua tim penginjilan di wilayah kita itu adalah Bapak Pendeta Benz Ampo. Sudah kenal beliau? Belum baca mati. Iya. Iya. Sekretaris dari tim penginjilan di wilayah kita adalah Pendeta Calvin, Yohanes Calvin Moko Ago. Mari berdiri. Ya. Iya, ini dia. Ini kalau dilihat dari penampilan kayaknya masih muda ya. Iya, kali-kali ya, masih muda. Iya. Tapi masalahnya sudah berkeluarga, kasihan ya. Dengan istrinya malam hari ini dia istrinya. Coba yang sedang videokan ini. Ya, tepuk tangan dong. Iya. Jadi sudah ditutup, nggak ada lagi kesempatan. Satu kali kami pernah penginjilan di mana itu ya? Di Riau. Waduh, dikejar-kejar, dikira masih lajang, tapi ternyata sudah 3 anggotanya. Nah, baru yang terakhir bendahara. Ya, kalau nggak ada bendahara ini nggak bisa jalan juga kami. Bendahara tim penginjilan ini ada bersama dengan kita. Nah, ini dia Ibu Pendeta Sepma Tindaon. Ya, Boro Tindaon. Ya, ini dia. Nah, ini juga sudah berkeluarga dan anak pertama sedang studi ya di Malang dan sudah berhasil. Ya, apa ya? Angkatan Laut. Ya, puji Tuhan. Dan mereka melayani di BJ. Nah, Pak Pendeta Sekretaris ini tadi melayani Dinamo Terasi. Jadi kalau rindu makan terasi ada di sana. Dan Pak Ketua tadi sudah kenal ya? Ketua penginjilannya Pak Pendeta Wens Apo? Sudah ya? Siapa yang belum kenal? Coba nggak tahu. Kalau ada terlalu begitu ya. Iya. Nah, ini adalah tim penginjilan di wilayah kita dan saya diundang malam hari ini, diundang oleh tim ini karena ini adalah penginjilan pertama. Maka mereka katakan, oke lah Pak Ketua Wilayah yang akan melayani. Saya bilang siap, apapun namanya pelayanan tidak ada kata penolakan. Dan saya bawa istri saya juga. Ini istri saya. Coba mana istri saya? Siapa yang merasa istri saya di antara mereka? Ayo silahkan berdiri. Ya, rupanya merasa dia ya. Dan dari tempat ini juga datang tadi para penari-penari yang luar biasa. Ini diimpor dari mana ini? Ya, ini dari Namotrasi ya. Mereka luar biasa, pemudi-pemudi yang cinta Tuhan ya. Saya mau sarankan kepada yang masih lajang. Nah, ini kesempatan, masih banyak, terbuka kesempatan. Carilah yang takut akan Tuhan, amin. Kalau kita cari yang sudah ketemu sama yang sudah takut akan Tuhan, apapun ceritanya, pasti semuanya beres. Kenapa? Karena namanya sudah takut akan Tuhan, dia pasti takut pukul istri. Amin. Kalau sudah takut akan Tuhan, dia pasti takut berbuat jahat. Nah,
Kenapa? Karena dia sudah takut akan Tuhan. Oke, inilah kami dari tim penginjilan wilayah Langkat Hulu dan Binjai. Jadi ceritanya begini, kami tadi datang dari Binjai. Tadi sudah disinggung, agak ada sedikit tadi, apalah namanya itu ya. Ini belum apa udah ketahuan mereka. Kami tadi agak nyasar. Kami belum pernah lihat pohon sawit dan di bawah pohon sawit ada jalan-jalan yang becek. Nah, saudaraku, kami sudah mengukur jalan tadi. Berangkat dari Binjai tadi jam 11 sampai di Bukit Dinding jam berapa tadi ya? Jam 3 atau jam setengah 4. Jadi bayangkan Bapak Ibu lah itu. Jauh sekali ya antara Binjai dan Bukit Dinding. Biasanya Bapak Ibu kalau ke Binjai berapa jam? Berapa jam? 2 ya Pak ya? 2. Kami tidak ada yang bisa melawan. Seng ada lawan, kan begitu ya. Jadi nggak ada yang bisa melawan. Kami bisa menempuh selama berapa jam itu? Ya, 4 jam setengah, 5 jam setengah. Luar biasa. Kenapa? Nah, ceritanya nanti tanya sama Om ini. Tanya nanti sama Om ini. Oke, saudaraku ya, kita akan dengar firman Tuhan. Malam hari ini kita datang mau ngapain? Mau dengar firman Tuhan. Saudara mau dengar firman Tuhan? Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Bilang sebelahnya, aku mau dengar firman Tuhan, Le. Le, aku mau dengar firman Tuhan. Ya, kamu gimana? Mau dengar nggak? Bilang. Oke, kita akan baca dulu firman Tuhan dalam Lukas, Injil Lukas pasal 19. Bawa Alkitab semua? Ya, nggak apa-apa juga yang nggak bawa Alkitab, nggak apa-apa. Ya, yang penting baca Alkitab. Gitu. Nggak apa-apa, nggak bawa tapi baca ya. Jadi artinya kalau tidak ada Alkitab, nebeng sebelahnya, siapa tahu ada yang teman punya bawa, yang teman kita ada bawa, kita baca. Dalam Lukas pasal 19 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ayo kita baca bergantian ya. Setuju? Oke, kita baca. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut darinya seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia menjauhi orang banyak, lalu menjauh untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakheus sedang turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari diriku akan memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang beras dari seseorang akan memberikan kepada lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ini, saudara, saya memberikan judul khotbah ini, yaitu Yesus membawa perubahan. Apa? Yesus membawa perubahan. Nah, saudara pernah dengar dan pernah melihat orang pendek manjat pohon? Sudah pernah? Ya sudah, barusan tadi. Orang pendek manjat pohon. Ya, itu terkenal. Namanya siapa? Zakheus. Nah, sebelum
kita lanjut saudaraku, saya coba terangkan ini mengenai Zakheus. Zakheus ini adalah seorang kaya. Apa? Orang kaya. Kalau orang kaya apa kira-kira kerjanya? Hah? Kerjanya ya paling menikmati kekayaannya. Orang kaya ngapain lagi dia? Duduk-duduk, menikmati, ya kan? Dia senang-senang. Pasti orang kaya ada pembantunya. Orang kaya itu banyak hartanya. Nah, dulu nggak ada mobil. Mungkin waktu itu banyak untanya, banyak kudanya, lembu sapinya, dan lain sebagainya. Nah, itulah latar belakang Zakheus. Hanya masalahnya, Zakheus ini dia kaya karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah diibaratkan dengan orang berdosa. Pemungut bea cukai. Kalau kita lihat sekarang ini, Zakheus ini sama dengan preman. Apa? Preman. Tapi bukan permennya. Nah, kalau permen beda. Apa kerjanya? Preman. Dikatakan tadi ayatnya keberapa itu? Coba perhatikan. Dikatakan begini, sekiranya ada seseorang yang kuperas. Dia ini adalah seorang kepala, dia adalah seorang yang kaya, dia adalah seorang preman, dia adalah seorang yang suka memeras orang lain. Lalu dikatakan di situ, dia itu tinggal di satu kota Yeriko. Di situ ada yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Itu latar belakangnya. Jadi kalau kita melihat dari latar belakang ini, orang kaya, preman, kemudian saudaraku kepala. Namanya kepala itu kepala pemungut cukai. Dia punya anggota. Kalau di kampung ini ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada ya. Dia orang preman, semuanya harus melalui dia, dan begitu. Ya, kalau ada, kita doakan supaya dia sama seperti Zakheus, berjumpa dengan Yesus dan bertobat. Amin. Nah, kalau kita lanjut lagi, Zakheus ini saudaraku, dia berusaha melihat Yesus. Selama ini dia dengar berita tentang Yesus. Selama ini dia pernah mendengar berita Yesus, bahwa Yesus pernah menyembuhkan, Yesus mengadakan mujizat, Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, melakukan hal-hal yang besar. Dia udah sempat mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, kali ini saudaraku, ia berusaha. Ia ingin melihat siapakah itu Yesus. Kalau namanya orang kaya, saudaraku, ada nggak sih orang kaya yang mau mencari seseorang? Mungkin jarang ya. Paling orang kaya dicari orang. Katanya. Tetapi kali ini orang kaya ini, kepala pemungut cukai ini, dia berusaha melihat Yesus itu. Tetapi masalahnya dikatakan di situ ada penghalang. Kenapa? Karena badannya pendek. Dia melihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Satu kali dia lihat, di situ ada pohon. Dia berlari-lari. Dia berlari-lari ke pohon itu, saudaraku, yang mendahului rombongan, yang mendahului rombongan Yesus ini. Dan ketika Yesus sampai di situ, Yesus melihat ke atas. Apa katanya? Zakheus, turunlah. Saudara, kita melihat perjalanan dari Zakheus ini. Ia ingin melihat Yesus. Ia rindu melihat Yesus. Kenapa? Karena selama ini ia sudah pernah dengar berita-berita tentang Yesus. Kali ini ia ingin melihat dan ia ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi ada tantangan yang dihadapinya. Badannya pendek. Akhirnya dia memanjat pohon, saudara. Dengar baik. Dari cerita ini, saudaraku, mungkin saudara sudah dengar dan pernah dengar dan bahkan sering mendengar berita ini. Ini Zakheus ini adalah lambang orang-orang berdosa. Orang berdosa ketika dia mendengar berita-berita tentang keselamatan. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari mana?
mendengar firman Allah. Malam hari ini makanya dengar firman Tuhan. Ketika saudara dengar firman Tuhan, maka saudara akan timbul iman saudara. Ya, saudara bukan saja hanya melihat, tetapi mendengar itu penting. Ya, ketika kita mendengar firman, tumbuh iman kita, bertambah iman kita. Ketika kita mendengar firman, maka muncul iman kita. Nah, di sini Zakheus ketika dia mendengar Yesus, muncul kerinduannya. Apa itu? Rindu bertemu dengan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau saudara mau mengalami perubahan, maka saya mau katakan, poin pertama harus berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Amin. Saudara sudah berjumpa dengan Yesus? Saudara, jangan kita ngaku-ngaku aku anak Tuhan, aku anak raja, aku orang Kristen, tapi jangan-jangan saudara belum pernah berjumpa dengan Yesus. Ya. Dalam Alkitab ada banyak terjadi tokoh-tokoh yang hidupnya berubah. Ya. Salah satunya ini Zakheus. Zakheus ketika dia berjumpa dengan Yesus, ia mengalami perubahan. Matius ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus hanya bilang sama dia, Matius, ikut aku. Tanpa banyak komentar, Bapak Ibu, langsung Matius ikut Yesus. Dan akhirnya hidup Matius itu menjadi seorang murid Yesus. Dan akhirnya Matius itu mati syahid. Artinya apa? Dia rela mati hanya untuk memberitakan kabar baik, menjadi seorang pemberita Injil. Itu hidup Matius. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus. Namanya dulu Saulus. Saulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Dari pembunuh menjadi seorang pemberita Injil. Kenapa bisa berubah? Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah berubah? Maksud saya begini, apakah saudara sudah berjumpa dengan Tuhan? Mungkin bapak-bapak, ada yang didoakan oleh ibu-ibu, suaminya nggak berubah-berubah, hidupnya nggak berubah, karakternya nggak berubah, sifatnya tidak berubah. Dengar baik, hanya satu solusinya, suruh dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya pasti berubah. Katakan amin. Amin. Mungkin juga ada bapak-bapak yang sedang mendoakan istrinya selama ini ngomel terus, pagi-pagi sudah bunyi trompet. Begitu ya. Ada nggak ibu-ibu seperti itu, bapak-bapak? Besar suaranya, Pak. Ada. Bukan ibu katanya, orang lain. Ibu-ibu yang lain. Ya. Masih baru bangun, saudaraku, sudah bunyi trompetnya. Apa itu? Merepek, ngomel, kan begitu. Marahin anak, marahin suami, ya kan? Di sini semua aman-aman, amin. Di sini semua baik-baik, amin. Coba lihat ibu-ibu ini. Nih, bapak-bapak ini mana ibunya? Mana istrinya? Coba lihat wajahnya, kan seperti malaikat dari surga. Bidadari yang turun dari khayalan. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang nggak berubah. Ibu-ibu saudaraku yang suka gosip, suka ceritain ini, ceritain orang lain, ceritain suaminya juga, sambil cari kutu. Ada itu di kampung kami di kilometer 17. Berbarislah dari depan opung, baru anaknya, baru anak gadisnya, bertiga mereka sambil ngerumpi, sambil cari kutu, saudaraku. Wah, ceritain tetangga, ceritain sesamanya, ceritain suaminya sendiri. Waktu saya lihat begitu, waduh, pemandangan maunya difoto, tapi nggak boleh difoto, saudaraku. Itu waktu dilihat itu, waduh. Nah, di sini semua nggak ada ibu-ibu seperti itu. Semua di sini aman-aman, amin. Tapi kalau ada ibu-ibu seperti itu, bapak-bapak harus doakan mereka. Bagaimana supaya mereka bisa berubah? Bagaimana supaya ibu tahu tanggung jawabnya, tahu kewajibannya? Bagaimana supaya seorang bapak tahu tanggung jawabnya, mengerti tugas
tugas dan fungsinya? Hanya satu cara, yaitu berjumpa dengan Paulus saja orang jahat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Zakheus juga seorang yang kaya, tetapi hidupnya adalah seorang preman, seorang yang jahat, seorang pemeras. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Apa yang tidak mungkin ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Mungkin ada anak-anak yang susah diatur hari-hari ini, apalagi hari-hari ini. Dulu ya, kalau kita sama orang tua kita sudah berdiri di pintu, matanya sudah melotot, itu anak tunduk tanpa bicara. Pasti ada yang salah ini, ada yang salah. Tapi sekarang bapaknya melotot, anaknya juga ikut melotot. Malah anaknya bilang apa? Abang. Di sini semua anak-anak baik, amin. Tidak ada di sini, tapi di sana sini banyak, ya kan? Iya. Wah, kalau ada anak seperti itu, waduh pusing kepala. Bagaimana? Kita ajarin, kita kasih tahu, malah dia bilang, mama lah yang kerja, bapak yang kerja, ya kan? Malas, tidur aja kerjanya, main game. Ada sindrom sekarang ini main gadget. Wah, itu nggak ada dia pegang HP tapi jarinya main terus. Itu sudah sindrom, itu sudah satu penyakit, saudaraku. Ya, itu hati-hati. Itu sudah banyak kejadian itu. Anak-anak nggak ada handphone ya tapi jarinya main terus. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan sudah terikat dengan game. Dengar, saya mau katakan, kalau dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Mungkin ada anak-anak yang bandel, yang mulai sudah merokok, narkoba, yang mungkin sudah mulai melawan orang tua. Hanya ada satu cara, saudaraku, yaitu biar dia berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Zakheus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Yang pertama, apa sih yang terjadi dalam hidup Zakheus? Yang pertama, saudaraku, Zakheus itu diubah hidupnya dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Coba saudara baca nanti ayatnya yang ke-9. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Selamat. Saudara, mau selamat? Mau selamat? Udah pernah ketemu sama Pak Selamat? Ada orang setiap hari ketemu, nama suaminya Pak Selamat. Ada teman saya namanya Selamat Karo-Karo. Ya. Ada orang bernama Selamat tapi belum tentu hidupnya selamat. Tapi kalau engkau bertemu dengan juru selamat, namanya saja juru selamat, berarti memang dia tukang menyelamatkan orang. Siapa juru selamat? Siapa juru selamat? Yesus. Zakheus hidupnya dari orang berdosa, ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, diselamatkan oleh Tuhan. Apa itu selamat sih Bapak Ibu? Selamat itu ketika kita mati, kita pasti masuk surga. Ada satu kepastian, mati hari ini, mati besok, mati lusa. Kalau kita mati, kita percaya, yakin, pasti masuk surga. Katakan amin. Amin. Saudara mau masuk surga? Amin. Hanya satu caranya, percaya kepada Yesus. Ya, sampai di mana suara ini malam ini didengar, saya mau katakan juga, kalau engkau mau selamat hanya satu jalan, percaya kepada Yesus, terima Yesus, maka engkau akan selamat. Bukan saja engkau yang selamat, tapi keluargamu juga selamat. Bukan hanya keluargamu yang selamat, tetangga-tetanggamu juga akan diselamatkan. Bukan hanya itu semua, bahkan daerahmu, kampungmu, kotamu, negaramu pasti bisa diselamatkan hanya oleh karena Yesus. Jalan satu-satunya membawa keselamatan, saudara. Luar biasa. Kalau kita selamat, saudara,
maka kita pasti yakin ketika kita mati, kita pasti masuk surga. Ya. Caranya tadi hanya satu, yaitu percaya kepada Yesus. Yang berikut, yang kedua, apa sih yang terjadi? Bagaimana Yesus membawa perubahan kepada Zakheus? Apakah Zakheus dari badannya pendek berubah menjadi orangnya tinggi? Tidak. Tetapi yang pertama tadi kita melihat terjadi keselamatan di rumahnya. Yang kedua, apa yang terjadi kepada Zakheus ketika dia berjumpa dengan Yesus? Yaitu, kalau saudara lihat, ya, dalam ayatnya yang ke-8, perhatikan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan. Yang kedua, yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam hidup Zakheus, dari tukang peras menjadi seorang dermawan. Apa saudara? Dari tukang peras menjadi seorang dermawan. Kalau udah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti suka memberi, hidupnya pasti senang memberi. Katakan amin. Apalagi daerah ini sawit semuanya, bukan? Harga sawit berapa sekarang? Ya, ini yang punya sawit lah, saya. Walaupun karyawan gak apa-apa lah, pasti tahu harga sawit. Harga sawit berapa? 3.000. Gak bisa tambah lagi. Oke, 3.000. Nah, dulu berapa? 1.000, ya kan? 3.000. Naik harga sawit. Ya. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sawitnya naik, yang lain-lainnya juga ikut naik. Amin. Pendapatannya naik, yang lain-lainnya juga ikut naik. Yang herannya saudaraku, ya, semuanya naik. Ya, harga sembako naik. Kemudian apa lagi? Minyak goreng naik, bensin naik. Ya, semuanya naik. Kalau saudara pergi ke Binjai, ke mall, aduh, itu parkirnya pun naik, saudara. Ya, tapi ada yang nggak naik-naik. Apa itu yang nggak naik-naik? Hah? Apa yang nggak naik-naik, saudara? Hah? Apa tadi, Bu? Kurang keras suaranya. Apa tadi, Bu? Persembahan. Aduh, bilang sebelahnya, mulai malam ini persembahanmu harus dinaikkan. Amin. Kita lihat begini, perhatikan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita berubah. Apa yang kita dapatkan itu, kita meyakini bahwa itu semua dari Tuhan, maka kita gak segan-segan mengembalikan, memberi kepada Tuhan. Katakan amin. Ini mobil saya tadi, begitu kena kiri kanan ada rumput-rumput kering, bunyinya pun selalu saya ingat. Tadi sampai di sana, itu bunyi suara di mobil itu nggak pernah saya lupa. Saya tergores, dan itu mobil sudah lecet semuanya, saudaraku. Saya bilang nih, saya kembali nanti ke Binjai. Aduh, begitu saya cuci, ada bilur-bilurnya. Sehingga gampang nyanyi bilurnya. Saya nggak lupa itu, dan saya tidak akan lupa bunyi itu. Aduh, kalau saya ingat, saudaraku, kalau boleh jangan lagi lah. Iya, lecet itu semua mobil. Saya bilang dalam hati, ini mobil, orang di mobil mah nggak tahu kalau saya di dalam hati lagi komunikasi. Oh Tuhan, mobil ini rusak. Tapi Tuhan bilang, dari dulu kamu beli mobil itu untuk apa? Saya jawab, komunikasi sama Tuhan, ini kan untuk Tuhan. Pertama-tama saya dedikasikan itu mobil waktu beli, saudaraku, saya sudah dedikasikan. Saya bilang, ini mobil untuk penginjilan. Makanya pertama kali kami pergi ke Sibolga waktu itu, bawa mobil itu. Jadi mau rusak untuk penginjilan, pasti akan Tuhan ganti lagi yang baru. Amin. Iya. Dalam
hati ini sebentar lagi pasti dapat mobil baru. Kalau enggak, itu tanggung jawab Calvin. Kalau tidak, saya akan datang. Karena mobil Pak Pendeta ini ada 3 di rumah. Benar? Iya kan? 3. Nah, kalau dijual 2 kan bolehlah dapat 1 itu. Iya. Jadi artinya begini, kita udah dedikasikan untuk Tuhan semuanya. Mau rusak-rusak untuk pelayanan gak apa-apa, mau hancur-hancur untuk pelayanan tidak apa-apa. Kenapa? Karena semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Hidup kita juga begitu. Orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya saya percaya tidak akan pelit-pelit untuk pekerjaan Tuhan. Makanya justru saya sanksi Bapak Ibu, kalau ada jemaat masih hitung-hitungan, masih tidak serius memberi kepada Tuhan, jangan-jangan dia berjumpa dengan Tuhan. Bukti seseorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, saya yakin seperti Zakheus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, perubahan terjadi, hidupnya berubah dari tukang meras. Saudara tahu tukang meras itu egonya tinggi, maunya semuanya sama dia, udah ada untungnya, maunya dia semua punya lagi, dia ambil lagi, diperas orang. Itulah namanya Zakheus. Ada orang kan begitu, haus harta, udah ada gajinya, udah ada hartanya, masih kurang lagi. Belajar dari pengalaman bupati kita. Siapa bupati kita? Di mana dia sekarang? Hah? Apa kurang harta? Apa kurang? Gak ada. Tapi tetap juga masih haus, masih dingin. Saya mau katakan, kalau dia udah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Coba perhatikan apa yang dikatakannya. Coba ayat yang ke-8 ini dikatakan begini, Tuhan, setengah dari milikku. Berapa banyak hartanya? Setengah dari hartanya. Dia katakan apa? Akan kuberikan kepada orang miskin. Wah. Dari yang tukang peras, dari orang yang suka ngambil uang orang, dari orang yang suka mikirin diri sendiri, jadi seorang yang hidupnya berubah, memberi setengah dari hartanya. Saya tidak mengajak saudara untuk memberi hartanya semuanya atau setengahnya, enggak. Tapi minimal saudaraku, hidupnya berubah dulu. Hidupnya berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Saya tidak bicara masalah uang, masalah harta untuk diberikan. Saya tidak bicara masalah saudara memberi kepada Tuhan, tidak. Yang penting malam hari ini, hidup saudara dulu berjumpa dengan Tuhan. Itu nanti efeknya. Kenapa banyak orang Kristen belum berjumpa dengan Tuhan, saudara? Ngaku-ngaku aku adalah orang Kristen, ngaku-ngaku adalah aku pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Yakinlah, malam ini saya mau tanya, tes dulu, pernah berjumpa dengan Tuhan? Halo? Ini penari-penari tamborin sudah berjumpa dengan Tuhan? Hah? Sudah belum? Lalu nanti kira-kira tanggung jawabnya nanti sampai di sorga gimana? Tuhan bilang, ya Tuhan bilang, mana si Poci? Poci, aku Poci Tuhan. Tuhan bilang, siapa itu Poci? Hah? Siapa itu Poci? Aku tidak kenal. Kenapa bisa begitu saudaraku? Karena belum pernah berjumpa. Si Poci bilang, oh Tuhan, ya ampun, masa Tuhan gak kenal sama aku? Aku itu dulu pernah ikut penginjilan di Bukit Dinding. Di mana ini desanya tadi, Sewampu. Apa namanya? Afdeling 6. Sampai malam-malam, sampai sore-sore kami masuk ke dalam hutan-hutan. Masa Tuhan gak tahu? Tuhan tetap bilang, aku tidak mengenal engkau. Ada nggak ayatnya? Ayo buka sama-sama Matius 7. Matius 7 ayat 21. Ayo sama-sama. Lebih cepat karena kita tidak banyak waktu. Matius 7 ayat 21.
Baca sama-sama Bapak Ibu. Sudah dapat? Ayo sama-sama ya, sama-sama besar suaranya. 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Ya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru. Kita malam ini berseru Tuhan, Tuhan. Marolop olop tondiki, enang gitu, bus Yesusi. Yesus pun senang, enak. Tapi, apakah Tuhan sudah mengenal saudara? Apakah saudara sudah berjumpa dengan Tuhan itu? Saya mau katakan, kekristenan tidak pernah bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan Anda hanya ketika Anda berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya penting harus berjumpa dengan Tuhan. Lanjut ayatnya ke-22. Coba baca 22. Katanya apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Apa katanya? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga dan seterusnya. Dikatakan Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Terus apa lagi? Mengusir setan demi namamu. Apa lagi? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saya mau tanya, siapa di sini antara kita yang sudah pernah bernubuat? Ada? Berarti orang ini masih lebih hebat dari saudara dan saya. Siapa di sini yang pernah mengusir setan? Ada? Ada yang pernah mengusir setan atau diusir sama setan? Hah? Siapa yang pernah? Nggak ada. Berarti orang ini lebih hebat dari saudara. Siapa yang pernah mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus? Ada? Berarti orang ini masih lebih hebat dari saudara. Tapi dengar baik, sehebat-hebatnya mereka bernubuat, mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, di hari terakhir sangat disayangkan. Kenapa saudaraku? Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Coba baca ayat yang ke-23. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itu, sama-sama 1, 2, 3 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa katanya? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, Kamu sekalian pembuat kejahatan. kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kekristenan, saudaraku, bukan hanya sekedar jadi anggota gereja. Kekristenan tidak hanya sekedar menyanyi, beribadah, berdoa. Tapi kekristenan harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka saya akan sanksi saya akan keselamatan saudara. Saya sanksi akan ibadah saudara, kekristenan saudara. Karena itu tidak penting bagi Tuhan. Tuhan ingin supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana bisa berjumpa, Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa mengenal dia? Di sini suami istri ya, Pak Ginting ya, duduk berdampingan. Saya mau tanya sama ibu atau sama bapak, kenal sama ibu? Kenal luarnya, hatinya kan. Kenapa ketawa ya bapak ibu? Lucu ya, masa istrinya nggak dikenal? Tapi serius ini Pak, Bapak kenal sama ibu? Kenal. Berapa nomor HP-nya? Lupa. Oh. Apa makanan kesukaannya? Nggak usah lirik-lirik, nggak boleh kode-kode. Apa Mbak? Panggang. Panggang. Kok Bapak yang tahu? Siapa yang tadi? Aduh, kok orang lain
saya tahu ya. Apa Pak? Nggak tahu ya? Apa makanan kesukaan ibu? Apa? Hah? Semua suka. Wah, berarti Nggak ada istimewa. nggak ada yang istimewa. Nomor sepatu Pak? Nomor sepatunya tahu Pak? 38. 38. Betul? Betul. Berarti Bapak ini suka beli sepatu. Ya. Artinya begini, ini hanya sebuah contoh bagaimana kita mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kita mengenal dari luar. Anda kenal dengan Tuhan bisa saja saudaraku dari mana? Dari Alkitab, dari mana? Dari guru sekolah minggu, dari mana? Dari pendeta. Tapi kalau seandainya Tuhan datang, Tuhan berkata atau saudara berkata, siapa Tuhan itu? Apakah saudara mengenal dengan dia atau tidak? Pada akhir zaman katanya tadi, pada waktu itu aku akan berterus terang. Apa katanya? Aku tidak pernah. Apa katanya? Aku tidak pernah. Baca besar suaranya. Apa katanya? Aku tidak pernah mengenal Aku akan berterus terang. pada mereka dan berkata, aku tidak pernah. I don't know you. Bahasa Bataknya apa? I don't know. Hah? Dan kutandaho. Kalau karo lakute. Hah? Aku tandai. Aku juga salah rupanya. Laku tandai. Kamu. Aku tidak mengenal kamu. Cobalah seandainya Pak Ginting sana datang ke Binjai, tutup pintu. Om, udah bawa makanan, udah bawa durian, bawa apa lagi? Bawa ikan, bawa ayam, bawa sawit 1 tandan. Pokoknya dibawa lah, sudah. Tutup pintu. Om, intiplah dari jendela. Siapa? Oh, Pak Ginting. Belum. Siapa ya? Kubukalah pintu. Pak Ginting bilang, Om, selamat siang Om, selamat siang Om. Saya bilang begini, Bapak siapa ya? Seandainya saya bilang sama Pak Ginting, Bapak siapa ya? Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ini Om ini, jangan-jangan sudah lari. Pak Ginting bilang, Om, masa nggak tahu? Aku ini kan jemaat di Bukit Dinding. Aku ini pun sudah lama ketemu sama Om. Kita berteman di Facebook. Bapak ini sering komen di Facebook. Aku sering komen pun di Facebook Om. Aku bilang, sorry Pak Ginting, aku tidak kenal. Aku tandai kan. Kenal sama Bapak. Sakitlah hati Bapak Ginting. Saya mau katakan, ini pun terjadi nanti di akhir zaman. Ini pun terjadi nanti suatu saat ketika kita berjumpa dengan Tuhan di akhir zaman. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Banyak orang panggil Yesus, Yesus. Tetapi kali itu nanti Yesus berterus terang, maaf, aku tidak mengenal engkau. Mereka berkata, kami sudah bernubuat, kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Tuhan tetap berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa tidak bisa mengenal? Karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Malam ini saudaraku, izinkan beri waktu bagi Tuhan mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Bagaimana berjumpa dengan Tuhan? Buka hati saudara, undang dia. Jangan anggarkan karena saudara sudah orang Kristen. Mungkin engkau menjadi orang Kristen sejak dari kandungan. Itu tidak menjadi jaminan Anda bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika engkau membuka hati dan engkau mengundang dia, ada satu jemahan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau berjumpa dengan dia, dia pasti mengubah hidupmu. Dari yang biasanya suka bertengkar, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak pernah suka bertengkar lagi. Dari yang dulu dia suka nipu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia suka tidak suka lagi nipu-nipu. Dari bapak-bapak yang sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia suka pukul istri,
Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak pernah lagi memukul istrinya, saudaraku. Dari dulunya orang yang suka pelit, hitung-hitungan dengan Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, malah dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Pekerjaan Tuhan di tempat ini pasti akan maju, saudara, kalau orang berjumpa dengan Tuhan. Untuk itulah Injil diberitakan malam hari ini, supaya semua orang berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya mujizat yang kita dapatkan, bukan hanya keselamatan yang kita dapatkan, tetapi kita akan mengalami perubahan hidup. Itulah namanya metanoia. Pikiran kita pun berubah, ya, sifat-sifat kita berubah, tabiat kita berubah. Haleluya. Izinkan Yesus masuk dalam hidupmu malam hari. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang mengangkat tangannya tadi boleh maju ke depan. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Dia sanggup. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka
terangnya, tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun
mencari yang terhilang.